Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu subscribe ya, Hadi Mansa Channel. Video La dakwah. quwata illa billah. Para mahasiswa dan mahasiswi yang dicintai dan dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita semuanya sehat walafiat ya. Selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluar rumah, selalu stay at home ya. Standby di rumah, belajar di rumah, istirahat di rumah, ibadah, salat di rumah. Ya, mudah-mudahan wabah yang melanda bangsa kita, melanda negeri kita, selalu ya kita berlindung kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk di antara korban-korban daripada wabah corona, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur pada Allah, pada hari ini kita tetap melanjutkan perkuliahan kita meskipun dalam keadaan darurat ya, atau tidak bisa bertatap muka ya. Mudah-mudahan perkuliahan kita ini tetap berjalan dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Usahakan selalu mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya, karena ini menjadi hal yang sangat penting sebagai pengganti tatap muka ya. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya bisa menyaksikan video ini sampai selesai. Jadi ditolong bagi teman-teman terkhususnya materi kuliah ibadah ya. Insyaallah kita akan diskusikan pada pagi hari ini, yaitu mengenai tayammum ya. Kemarin kita telah mengikuti perkuliahan tentang wudhu ya, wudhu. Sekarang tayammum, tapi dengan metode yang berbeda. Sekarang kita akan diskusikan melalui video ini. Jadi mahasiswa silakan tonton video ini sampai selesai tentunya. Nanti rangkuman-rangkuman dalam video ini silakan ditulis nama, NIM, dan kemudian ditulis di bawah kolom komentar. Nanti akan saya absen melalui komentar tersebut. Tapi kalau teman-teman mau subscribe juga boleh lah. Tapi tidak wajib. Tapi yang wajibnya adalah bahwa Anda harus mengikuti materi sampai selesai dan kemudian diringkas ya. Maka itulah menjadi tugas e-learning kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman semuanya ya, mari kita mulai perkuliahan kita. Sistem video pada pagi hari ini e-learning kita ya. Pertama tentu kita harus pahami bahwa tayammum ini termasuk juga di antara ya di dalam kitab Toharoh ya. Tayammum itu juga termasuk Toharoh atau cara bersuci alternatif ya. Ketika kita tidak menemukan air, maka kita dibolehkan bertayamum. Jadi tayamum itu adalah pengganti daripada wudhu atau mandi. Jadi oleh karena itu ya, tayamum menjadi hal yang sangat penting kita ketahui. Ketika misalnya di saat-saat kemarau ya, tidak adanya air atau kesulitan air, masa-masa pancaklik misalnya gitu kan, atau mungkin ada air tapi tidak bisa untuk bersuci, atau mungkin hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan harian gitu, misalnya untuk minum ya, atau untuk konsumsi penting lainnya, atau mungkin ada air tapi punya orang lain gitu ya, atau misalnya ya milik orang lain gitu, dan tidak bisa dimiliki meskipun misalnya dengan cara membelinya gitu. Nah, maka oleh karena itu mencuri dalam kondisi hal ini itu diharamkan. Mencuri air. Maka alternatifnya adalah ya, misalnya ketika kita berada dalam keadaan ya tidak memiliki air, maka kita dibolehkan tayamum. Atau mungkin dalam keadaan musafir di atas kendaraan, di atas bis, kereta api, di atas pesawat ya,
Maka ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat, misalnya ketika waktu sudah masuk, ya, sementara kendaraan masih berjalan, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat dengan cara apa? Dengan cara tayamum. Tentu sholatnya adalah dengan cara semampunya. Itu ada sholat di atas kendaraan. Baik. Syara'itut tayammum khamsah asya. Jadi ada syarat-syarat tayamum itu ada 5 hal. Ya. Pertama adalah tentunya wujudul uzur. Jadi adanya uzur, adanya alasan syar'i yang membolehkan kita untuk meninggalkan atau untuk melakukan tayamum. Ya, baik karena perjalanan atau sakit. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Ketika seseorang musafir, misalnya Anda ketika mudik pulang kampung misalnya, ya, bagi kita yang perantauan, maka kita dibolehkan untuk melakukan tayamum ketika ingin melaksanakan salat. Ya. Kemudian sakit, tidak memungkinkan, misalnya ada di antara anggota wudhu kita yang keadaan sakit, tidak memungkinkan air, ya, tidak memungkinkan air menyentuh, ya, maka boleh bagi seseorang itu, ya, bertayamum. Atau misalnya adanya infus misalnya di tangannya, infus, ya. Nah, maka kita boleh melakukan tayamum. Ya, itu bagian bentuk-bentuk uzur yang diperbolehkan seseorang itu untuk bertayamum. Yang kedua, masuk waktu salat. Ini syaratnya ini. Jadi ketika masuk waktu salat, kemudian kita tidak menemukan air dan tidak memungkinkan kita mencari air karena dikhawatirkan nanti waktu salatnya berakhir. Maka kita segera bertayamum. Jadi dukhulul waktu shalah, jadi masuknya waktu salat. Kemudian wa talabul ma, telah berusaha mencari air tetapi tidak dapat. Nah, ini bagi teman-teman mungkin di timur sana, ya, ada mungkin barangkali kesulitan untuk mencari air, sehingga dikhawatirkan ketika dia mencari air maka nanti waktu sholatnya sudah habis. Nah, maka oleh karena itu, nah, dia boleh bertayamum saja. Kemudian ada air tetapi sulit untuk menggunakannya karena air yang tersedia hanya sedikit dan dibutuhkan untuk minum manusia ataupun bahkan minuman hewan. Nah, maka air ketika kita temukan hanya sedikit saja, terbatas, ya, bukan hanya kuotanya terbatas, kuota airnya memang terbatas itu, ya. Nah, seseorang itu boleh bertayamum. Kemudian tersedianya tanah yang suci mengandung debu. Sebenarnya bertayamum itu tidak dengan tanah, ya. Ya, sa'idan thayyiba. Ya, di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, ya, surah Al-Maidah, bahwa seorang itu bertayamumlah dengan debu yang suci. Tentu, ya, debu itu berasal dari tanah juga, gitu, ya. Jika bercampur dengan kapur atau pasir maka tidak cukup. Jadi sebaiknya, ya, memang dengan debu berasal dari tanah, gitu. Kalau pasir itu beda lagi, gitu. Kapur beda lagi, gitu, ya. Nah, inilah ada 5 hal, ya, syarat-syarat tayamum. Adanya uzur, masuknya waktu, tersedianya adanya air, ya, tidak adanya air, meskipun ada tapi sulit, ya, sedikit, gitu, air yang sedikit. Nah, sedikit tidak mumpuni, gitu, ya, untuk digunakan bertayamum. Yang kelima adalah, ya, tersedianya tanah tersebut. Kalau memang di situ semuanya kapur misalnya atau pasir semua, gitu, ya, maka ini juga tidak memenuhi daripada syarat untuk bertayamum. Baik. Nah, mengenai uzur ini tentu ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jadi, dan jika kalian sakit, ya, wa in kuntum marda, apabila kalian sakit dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan,
lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Jadi sini dikatakan bahwa seseorang yang sakit gitu ya, atau dalam keadaan musafir gitu ya, atau dia setelah buang hajat atau menyentuh wanita kemudian batal wuduknya gitu ya, atau tidak bisa memperbaharui wuduknya, atau memperbaiki wuduknya atau mengulang wuduknya ya, maka hendaklah dia bertayamum. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa ya, seseorang yang sakit, yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika seseorang sakit dan ada anggota wuduknya yang tidak boleh terkena air, apalagi misalnya dia diperban misalnya, kalau kena air nanti malahan tambah parah gitu ya, becek misalnya kan, ini membahayakan bagi kesehatannya, maka dia boleh bertayamum. Atau sebaliknya, atau seterusnya, orang yang musafir, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti di kereta api ya kan, atau mungkin di bis. Di bis kan nggak ada WC-nya, toiletnya gitu. Atau pesawat mungkin meskipun ada WC-nya, toiletnya, ada wastafelnya, tapi airnya terbatas misalnya, maka lebih diutamakan kita bertayamum saja ketika waktu sholat telah masuk gitu. Adapun rukun tayamum itu ada 4 ya, faraiduhu arba'ah asya. Jadi rukun tayamum itu ada 4. Pertama an-niyah, yaitu niat. Tentu kita berniat awalnya adalah mengucapkan bismillah lah ya. Bismillah itu sebenarnya bukan niat ya. Dan nawaitu juga itu sebenarnya bukan niat gitu ya. Itu lafaz ya, menafaskan. Pendapat yang sahih bahwa tidak diwajibkan untuk melafazkan niat, tapi berniatnya itu adalah ya di dalam hati gitu. Apalagi kita di manhaj tarjih Muhammadiyah itu kan, berniat itu ya di dalam hati gitu. Bahwa Nabi tidak menjelaskan secara rinci gitu kan, bagaimana tata cara niat ya secara praktis gitu ya. Tapi yang jelas bahwa Nabi ketika dia mulai sesuatu itu diawali dengan bismillah, dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, mulai. Itu yang pertama, niat. Ini niat kan jelas itu dalam hadisnya perintah tentang berniat ya. Tentu niat kita ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah ku perintahkan kalian itu menyembah Allah kecuali memurnikan ketaatan. Mukhlis berarti niat itu artinya yang terpenting adalah ikhlasnya ya, ikhlasnya. Jadi bukan kepada lafaznya, tapi niat, tapi niatnya, niat dalam hati. Yang kedua, wa mashul wajih, yaitu wajhi, jadi mengusap wajah, bukan membasuh, karena tayamum itu nggak ada air. Tayamum itu bukan membasuh ya, tayamum itu mengusap wajah. Jadi setelah kita berniat ya, bismillahirrahmanirrahim, berniat kita dalam hati, kemudian bertanah. Jadi tidak perlu pula kita meratakan debu ke seluruh wajah, karena ini bukan berwudu. Jadi syaratnya saja. Kemudian ya setelah mashul wajhi, mengusap wajah, kemudian wa mashul yadain ya, kemudian mengusap kedua tangan, bukan membasuh, karena sekali lagi ini bukan air. Jadi beda kalau mengusap itu dengan debu ketika tayamum, kalau membasuh itu ya dengan air, mengalirkan air. Jadi membasuh itu mengalirkan air. Nah, karena kita berbicara tayamum, maka tidak digunakan kata-kata membasuh, tapi digunakan kata-kata yaitu mengusap. Yang keempat adalah tartib, berarti teratur. Misalnya pertama niat, yang kedua mengusap wajah, ketiga tangan misalnya. Berarti ya harus tertib. Jangan tangan dulu, kemudian wajah, baru berniat gitu ya.
atau sebaliknya gitu kan. Wajah dulu niat, kemudian tangan gitu, atau tangan sebelah kiri dulu baru kanan gitu. Nah, jadi yang kiri yang kanan itu seperti ini. Nah itu ya, kalau ini terbalik berarti ini karena video saja nih. Tapi ada juga yang berpendapat kalau mazhab Syafi'i itu kan sampai siku. Kalau yang afdalnya itu sampai penggalangan tangan saja. Karena kalau sampai siku itu biasanya air, ya, membasuh dengan air. Tapi tidak salah juga, itu sah-sah saja. Kemudian bahwa dalil tentang tayamum itu kan fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Yang baik itu bukan karena dia itu baik, itu rajin sedekah, itu rajin senyum, bukan itu. Yang baik itu maksudnya adalah sa'idan thayyiba. Thayyib artinya yang bersih, yang suci, yang terjauh dari kotoran dan tidak terkontaminasi dengan kotoran itu, apalagi virus corona gitu ya. Ya tentunya ya harus kita lihatlah tanahnya itu ya, jangan sembarangan tanah ya, nanti ada kotoran-kotoran di situ. Jangan sembarangan debu juga. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi ini dalil tentang perintah bertayamum. Jadi mudah, Islam itu mudah. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita, karena kita tidak memiliki air untuk berwudu lantas kita tidak sholat gitu. Ini tidak menjadi alasan. Jadi fatayammamu itu adalah ya menyengaja untuk bertayamum. Menyengaja berarti kan kita berniat gitu ya, ada qasdun di situ, ada niat di situ, ada keinginan di situ, ada maksud di situ. Tentu muqtarinan bil fi'li ya, diiringi dengan perbuatan. Jadi niat itu menyengaja untuk melakukan tayamum, kemudian kita iringi dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Yaitu kita lakukan ya semua rukun-rukunnya itu. Baik, berikutnya adalah mengenai sunnah tayamum. Sunnah tayamum ini wasunnatuhu wasunanuhu salasa asya. Jadi sunnahnya itu ada 3. Sunnah tayamum itu ada 3. At-tasmiyah, mengucapkan basmalah. Jadi basmalah itu sunnah diucapkan di awal kita ingin melakukan tayamum. Sebelumnya tadi kan bismillahirrahmanirrahim, sunnah itu. Nah itu ada di mazhab Syafi'i juga, Syafi'i ya. Nah wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan kemudian mendahulukan yang kanan dari bagian yang kiri. Nah, ini ternyata sunnah ya, sunnah. Tapi lebih afdal juga kita tartib itu tuh, kalau saya memahami tartib itu yang mengawali dari kanan ke kiri. Nah, nggak boleh juga zigzag gitu ya. Banyak sekali saya lihat, misalnya ada di antara mahasiswa yang ketika dia berwudu gitu ya, itu sering zigzag, kanan kiri kayak orang DJ aja gitu. Nah ini tidak benar dan tidak sah gitu. Tartibnya itu rusak gitu, rukunnya itu rusak gitu. Ada tartib itu mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir gitu. Itu tartib namanya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu wal maulah ya, dilakukan secara beruntun tanpa berhenti. Nah, jangan nanti setelah basuh muka ngusap muka tangannya ntar aja lah 2 jam kemudian gitu. Nah, itu namanya tidak berurut-urutan, tidak boleh dilakukan secara step by step. Artinya harus satu rangkaian beruntun tanpa henti. Jadi nggak boleh ya terpisah. Misalnya dia tayamum, misalnya wajah ada aja lah, nanti baru kemudian tangan gitu ya, atau sekarang niat nanti baru basuh wajah itu ya, atau tangan aja terus sebelah, nanti sebelah lagi gitu. Itu tidak beruntun, tidak berurutan. Jadi dilakukan secara satu rangkaian yang utuh sampai selesai. Rukun ini berdasarkan rukun dalam wudhu ya, karena tayamum adalah ganti daripada wudhu. Nah, jadi sebenarnya khususnya kalau tayamum itu lebih ringkas ya, lebih ringkas daripada wudhu. Nah sedangkan pembatal wudhu
pembatal wudu, pembatal tayamum sebenarnya sama kayak pembatal wudu. Semua yang membatalkan wudu itu termasuk yang membatalkan tayamum. Nah, tapi ada perbedaannya, misalnya ya yang membatalkan yang lagi itu ada ketika melihat air. Tiba-tiba ketika mau sholat udah tayamum, tiba-tiba hujan, hujan, maka Anda diwajibkan untuk berwudu karena air udah ada, ya. Kemudian yang pertama itu yang semua yang perkara yang membatalkan wudu, berarti itu termasuk yang membatalkan tayamum. Yang ketiga adalah melihat air waktu sholat atau waktu mau sholat. Kalau dalam waktu sholat ya gimana lagi, lanjutin, ya kan. Kemudian murtad tentu ya, wariddah. Jadi tentu orang yang murtad ya tidak sah lagi ya tayamumnya gitu, berarti udah hilang gitu. Kemudian maksud melihat air di luar waktu salat adalah ketika tidak sedang menunaikan salat dan sebelum mengerjakannya. Ini menurut Tirmizi, dan selain meriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW dia bersabda, sesungguhnya tanah yang baik adalah suci bagi seorang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jika mendapatkan air hendaklah dia berwudu karena itu lebih baik. Nah, meskipun kita misalnya 10 tahun ada musim kemarau, musim bertahun-tahun, nauzubillah lah ya, gitu ya, jangan sampai. Nah, seseorang itu boleh bertayamum terus, bahkan ketika dia berhadas besar, junub gitu ya, maka dia tetap juga boleh bertayamum. Nah, ya, jadi artinya apa? Bahwa ketika tidak ada air, misalnya kesulitan air, apalagi masa kemarau, maka boleh seseorang itu selama air itu tidak ada, maka dia boleh bertayamum. Teman-teman yang berbahagia, ya. Jadi oleh karena itu penting kita ketahui ya apa saja hal-hal yang terkait dengan tayamum ini. Nah, inilah mungkin barangkali beberapa hal yang perlu kita ingat dalam materi kuliah kita pada hari ini, kuliah ibadah ya, bagi teman-teman ya mahasiswa ya kelas akuntansi ya. Jadi hendaklah kita memperhatikan materi-materi ini, dan jangan lupa Anda harus meringkas, merangkum, bikin rangkuman dan kemudian tulis nama, NIM, dan kemudian kelasnya apa, dan di bawahnya ya ringkasan materi kuliah ini tulis sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Anda meringkas membuat rangkuman ini ya. Merangkuman itu bukan ringkasan sebenarnya, tapi bisa saja Anda ya menjelaskannya kembali gitu ya, lebih luas gitu ya. Jadi merangkum sebaik-baiknya, dan jangan lupa ya tugasnya ini ditulis di kolom komentar. Jadi itu bagian dari bahwa Anda telah menyetorkan tugasnya. Nanti akan saya absen melalui situ ya. Nah, bagi yang mendapatkan love berarti itu kan tugasnya bagus gitu ya, like, love gitu ya, ada situ ya. Nah, maka oleh karena itu Anda harus benar-benar menyaksikan video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman semuanya, itu saja mungkin barangkali yang harus kita ingat tentang bagaimana tata cara tayamum secara ringkas ya. Dan tentunya saya mengharapkan kepada kita semuanya, jangan sekali-kali kita keluar rumah demi menjaga kesehatan kita, demi terhindar daripada virus corona. Tujuan kita kuliah online ini adalah supaya kita terhindar daripada virus corona. Demikian saja, terima kasih ya, selamat mengerjakan tugas. Waktunya sampai jam 18.00 ya, jam 6 sore. Insyaallah mudah-mudahan ya, kalau Anda serius mengerjakannya ya dalam waktu 30 menit insyaallah kuliah ini selesai. Demikian, terima kasih, mohon maaf ya, selamat bekerja ya, kerjakan semaksimal mungkin, bismillah lah pokoknya kita ya laksanakan dengan baik. Masalah nilai insyaallah, jika Anda bekerja dengan bagus maka nilai pun akan bagus. Demikian saja.